Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kami sebagai CGP, yaitu melakukan diseminasi terkait penyebaran budaya positif. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati rekan-rekan Majelis Guru hebat. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan memberikan kami waktu untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian selanjutnya kepada rekan-rekan Majelis Guru hebat, kami juga mengaturkan ribuan terima kasih karena sudah bersedia mengikuti kegiatan yang kami adakan ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami dari CGP Angkatan 7 mendapat tugas terkait modul 1.4 terkait budaya positif. Jadi kami di sini berkewajiban mengadakan diseminasi atau penyebaran pemahaman terkait budaya positif kepada yang pertama sekali Bapak Ibu Guru, kemudian juga kepada para murid kita. Nah, pada kesempatan ini, adapun kegiatan yang kami pilih adalah luring. Sebenarnya bisa dua Bapak Ibu, bisa dilakukan secara webinar atau Zoom, kemudian bisa juga luring. Jadi kami pilih luring. Dan di sini kami mengambil kolaborasi demi menghemat waktu, karena jika kami satu persatu nanti takutnya kegiatan KBM kita terganggu. Karena itu pada kesempatan ini kami melaksanakan diseminasinya secara kolaboratif. Nanti masing-masing dari kami akan menjelaskan secara keseluruhan tentang pembelajaran yang ada di modul 1.4 ini. Namun nanti beberapa poin akan kami kuatkan terkait dengan pengalaman masing-masing ketika kami melakukannya di lapangan. Karena setiap kita kan berbeda. Kalau saya pribadi, yang sering saya jumpai kasusnya itu masalah. Jadi yang saya ambil nanti di situ posisi kontrol sebagai guru. Nanti Ibu Ida kebutuhan dasar, karena Ibu Ida sebagai guru ekonomi ada korelasinya ya Bu Ida ya, kebutuhan ada di ekonomi. Kemudian Pak Anjur nanti memperdalam bagian pembelajaran segitiga restitusi, karena mungkin ada tahapan-tahapan yang sering dijumpai oleh Pak Anjur. Mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya sebagai pembawa acara. Selanjutnya sebelum acara kami mulai, kami meminta kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 12 Tanjung Jabung Barat, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat karunia-Nya pada siang ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan atau menyaksikan atau melihat aksi nyata yang akan ditampilkan oleh Bapak Ibu CGP kita Angkatan 7. Dan tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir lahir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana kita ketahui kalau kita melihat dari filosofinya pendidik, yaitu Ki Hajar Dewantara, peran guru di sekolah itu sebagai among yang menuntun
benih-benih kebudayaan, yaitu murid untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beradab, berkarakter, agar ia tidak kehilangan arah dan dapat mencapai keselamatan. Itu yang kita lihat dari Ki Hajar Dewantara. Namun tidak kita pungkiri, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sudah mendunia, banyak remaja yang anak-anak kita, siswa murid-murid kita ini sudah usianya remaja, yang berperilaku negatif seperti berbohong, berbicara kotor, kadang-kadang mereka minum minuman keras. Banyak hal-hal negatif yang dilakukan oleh murid-murid yang usianya sekarang usia remaja, yang lagi mencari jati diri. Untuk membangun karakter tadi itulah, maka salah satu upaya kita atau upaya sekolah menciptakan budaya positif. Murid diharapkan memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang digembang-gembang sekarang. Kita sudah mulai kelas 10 kita itu sudah masuk ke implementasi kurikulum merdeka. Mereka memiliki budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berkembangnya zaman ini, dengan banyaknya dampak-dampak negatif, maka CGP pada hari ini akan menampilkan praktek positifnya, praktek baiknya. Saya selaku Kepala SMA 12 Tanjung Jabung Barat berharap budaya positif tadi merupakan budaya yang harus kita terapkan secara kompak, bersinergi, dan berkelanjutan. Tidak stop hanya masih dalam proses calon guru penggerak, dan selanjutnya diimplementasikan pula ke seluruh warga sekolah, dan itu dilaksanakan secara berkelanjutan supaya upaya mewujudkan siswa yang berkarakter, berbudi pekerti, terbangun motivasi intrinsik untuk disiplinnya, memiliki kontrol diri sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi harapan terakhir saya, CGP itu menjadi motor penggeraknya perubahan positif tadi, yang sifatnya berkelanjutan, tidak stop sampai di sini. Mungkin itulah yang saya harapkan selaku Kepala SMA di sini. Demikian kata sambutan dari saya. Mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, dan semangat untuk CGP-nya, mudah-mudahan sukses dan sampai terakhir tidak ada halangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Ida Yulianti untuk memaparkan materi terkait modul 1.4. Kepada Ibu Ida Yulianti kami persilahkan. Terima kasih Ibu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini. Perkenalkan, saya Ida Yulianti dari calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini saya, Bu Leni, dan Pak Anjur
bukan ingin mengajarkan, tetapi mungkin kita mengulang-ulang kembali materi-materi yang pernah kita belajar selama ini di waktu kuliah, atau mungkin juga kegiatan yang sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi karena kita selalu belajar, kadang-kadang kita lupa, oh apa sih ini, bagaimana kegiatan ini, karena kebetulan kami di Guru Penggerak mengulang kembali pelajaran tentang budaya positif, maka kami disimulasikan kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Lini tadi, kami akan bicara tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Ida Yulanti dari Angkatan 7. Untuk budaya positif kali ini, ada beberapa hal yang bisa menciptakan budaya positif itu pada dasarnya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada namanya nanti kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kesepakatan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan ada namanya terakhir adalah segitiga restitusi. Semua ini nanti hasil akhirnya yang diharapkan adalah munculnya budaya positif di sekolah kita. Tentu untuk menciptakan budaya positif ini kita bisa melakukannya bersama-sama. Baik, setelah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu daripada disiplin positif. Disiplin positif itu berhubungan tentang kontrol guru, kontrol diri kita terhadap tindakan yang kita lakukan. Jadi disiplin positif itu berhubungan tentang tindakan apa yang kita lakukan itu adalah kontrol diri kita sendiri. Seperti ada teori mengatakan menggenggam tangan, ya. Teori menggenggam tangan ini berbicara bahwa coba kamu genggam tanganmu, lalu mintalah seseorang untuk membukanya. Seseorang akan berusaha untuk membuka tangan kita. Jika tangan itu terbuka, kita akan tahu itu penyebabnya apa. Apakah karena permintaan orang lain atau karena diri kita sendiri. Kalau permintaan orang lain itu berarti ada motivasi eksternal. Tetapi kalau karena diri kita sendiri itu ada motivasi internal kita, ada dari dalam diri kita. Dan pada dasarnya bahwa apapun yang kita lakukan yang memegang kontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada yang lain. Karena nanti ada namanya ilusi. Yang apa itu ilusi? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sebentar. Nah, ini kadang-kadang kita berilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Padahal belum tentu. Mungkin dia patuhnya di depan kita saja. Mungkin dia mengiyakan apa yang kita katakan, tapi di belakang tidak. Maka itu disebut ilusi guru mengontrol murid. Lalu ada ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata ini juga tidak semuanya, karena ada ilusi. Berarti ini juga ada eksternal. Lalu ada ilusi bahwa kritik akan membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kita melakukannya bahwa kita berikan dia merasa bersalah. Coba kalau kamu tidak lakukan ini, pasti tidak seperti ini. Itu tidak semuanya betul. Itu adalah sebuah ilusi. Lalu ada bahwa ilusi mengatakan bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Nah, ini juga sebuah ilusi yang menyebabkan padahal kita menganggap bahwa sesuatu itu
untuk di bawah kontrol kita. Ternyata tidak. Sebenarnya yang mengontrol suatu kegiatan kita adalah diri kita sendiri. Itu ilusi kontrol tadi, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan kembali. Ada motivasi yang mempengaruhinya tadi. Ini yang motivasi itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kontrol tadi kelihatan ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu, kadang-kadang motivasinya adalah karena ketidaknyamanan dan hukuman. Nah ini yang menyebabkan ini ya, teori kebutuhan tadi ya, apa? Budaya positif tadi. Lalu yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Kenapa kita melakukan sesuatu? Karena ingin dapat penghargaan, ingin dapat imbalan. Lalu terakhir ada teori motivasi ketika kita melakukan sesuatu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dan nilai-nilai yang mereka miliki. Budaya positif itu pada dasarnya akan kita adalah sebuah kebiasaan yang selalu kita lakukan terus-menerus. Jadi budaya positif tidak bisa kita lakukan langsung dulu, tapi harus dari dasar dulu. Kita belajar mulai dulu, baru nanti dia akan melekat kepada diri kita sendiri. Itu dia teori motivasi. Ada teori lagi yang berhubungan tentang budaya positif adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 hal. Dia mirip tapi berbeda. Apa itu? Yaitu hukuman. Kalau hukuman itu biasanya langsung kita berikan. Ada anak salah, kamu saya hukum membersihkan kamar mandi. Itu hukuman namanya. Kenapa? Sifatnya tiba-tiba. Lalu ada konsekuensi. Konsekuensi sudah kita sepakati terlebih dahulu, baru nanti ketika melakukan kesalahan maka diberikanlah hasil konsekuensi tadi. Dan ada satu lagi adalah restitusi. Kalau restitusi adalah bagaimana kita menciptakan anak, menumbuhkan karakternya ketika dia kembali ke dalam kelompoknya menjadi lebih kuat lagi. Namun untuk kegiatan kali ini saya akan mengambil budaya positif, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya sayangi, Bapak Ibu tahu apa itu kebutuhan? Pernah pasti mendengar ada kebutuhan, lalu ada keinginan. Kira-kira apa beda kebutuhan dengan keinginan? Ada yang pernah tahu apa sih sebenarnya itu kebutuhan dengan keinginan? Kira-kira coba siapa yang bisa? Bu Dame, menurut Bu Dame apa kira-kira beda antara kebutuhan dengan keinginan? Menurut saya kebutuhan itu adalah yang kita lakukan sehari-hari, kewajiban kita. Tetapi keinginan itu belum tentu terwujud dalam kehidupan kita. Bagus sekali. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari dalam kehidupan kita, sedangkan kalau keinginan adalah hayalan kita, harapan kita terhadap sesuatu. Nah, kebutuhan ini ada satu garis di bawah, yaitu jika tidak terpenuhi maka akan terganggu kelangsungan hidup. Begitu juga dengan kebutuhan dasar manusia ini. Ada kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu silakan lihat ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar yang paling dasar menurut William Blaise ya, kebutuhan manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Makan, minum, tempat tinggal, itu semuanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada namanya kebutuhan terhadap penguasaan. Pengen jadi pemimpin, pengen dilihat orang,
pengen menjadi yang utama itu kebutuhan terhadap penguasa. Lalu ada kebutuhan terhadap cinta kasih dan kasih sayang dan perhatian. Nah, kalau yang ini pasti semua orang ya, seluruhnya yang 5 ini pasti dibutuhkan karena ini adalah kebutuhan dasar. Ada rasa cinta, pengen diperhatikan oleh orang lain. Selanjutnya ada yaitu kesenangan, ada kegembiraan, ingin fun, ingin gembira. Itu juga sebuah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti ingin bergembira. Dan terakhir adalah kebebasan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu agar tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kita dapat memahami dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Nah, jadi ini sebenarnya dari yang akan saya sampaikan. Mana ternyata ketika tidak terpenuhi kebutuhan dasar ini, maka akan terjadi suatu pelanggaran nantinya, pelanggaran peraturan yang akan berhubungan dengan nilai kebajikan tadi. Ya, kenapa? Karena ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, tentu orang akan berusaha cenderung mencari bagaimana terpenuhi dulu kebutuhan dasar ini. Ketika berusaha mencari kebutuhan dasar, jika tidak tahu dengan cara positif, maka akan dilakukan dengan cara negatif. Nah, karena itu kita mendorong nanti bagaimana berusaha yang jangan sampai memenuhi kebutuhan dasar ini pakai yang negatif. Oke, selanjutnya kita lihat ada pertanyaan tematik di sini. Mungkin saya akan bagikan kepada Bapak Ibu selembaran. Ya. Silakan Bapak Ibu baca. Ada pertanyaan tematik di sana. Ini kita berandai-andai dulu, ya. Kita mencoba dulu. Jika ini ada pertanyaannya, sengaja saya ambil SD saja karena kita SMA, tapi kita contohkan di SD saja. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan? Nah, sekarang saya minta pada Bapak Ibu, kira-kira kalau kita punya permasalahan seperti ini, ya, anak-anak mengambil paksa punya kawannya, kira-kira apa sih yang terpikir dalam kita? Apa sih solusinya? Kenapa si Doni ini melakukannya? Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan dulu di kertas ini. Nanti kita lihat tepat tidak dengan solusi yang diberikan di dalam modul ini. Kita bagi dulu. Dia perhatikan itu. Kenapa alasannya? Jadi sebagai seorang guru, sebelum memberikan keputusan, memberikan, kalau dulu kita bilang hukuman ya, sebenarnya kan sekarang restitusi. Kita buat kembali, pikirkan kembali bagaimana siswa itu memperbaiki dirinya sendiri. Tidak hukuman lagi, harapannya. Nah, sebelum kita merestitusi itu, kita harus tahu dulu alasan dari si Doni ini. Jika dia mengambil bekal temannya karena merasa senang temannya memperhatikannya, lalu nanti dikadukan kepada guru, tentu guru akan bilang sama orang tua, ini si Doni perhatiannya seperti ini. Ternyata dia butuh perhatian sebenarnya dari orang tuanya. Dia butuh perhatian dari orang tuanya. Nah, gimana caranya? Yaitu nggak makan siang karena dia lapar. Nah, maka dia berarti
pada kekurangan kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diberi. Nah, kalau anak kita mempunyai rasa ini yang tinggi, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima dengan tinggi, biasanya dia itu orangnya adalah orang yang friendly, berkawan, suka berteman, suka kegiatan-kegiatan, itu biasanya adalah orang yang mempunyai kasih sayang dan rasa diterima tinggi. Selanjutnya, yang ketiga adalah penguasaan. Kalau penguasaan ini maknanya adalah kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi atau keterampilan kita. Apapun yang kita buat pengen dihargai, pengen diakui orang lain bahwa kita mempunyai sesuatu. Nah, bagaimana untuk kasus Doni? Alasannya adalah mengambil bekal temannya karena temannya akan temannya merasa takut pada dia. Dia bodyguard, dia premannya di sekolah itu. Nah, itu dia berarti dia butuh kebutuhan dasar yang kurang adalah kebutuhan dasar untuk penguasaan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar tentang kebebasan. Jadi tadi bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Ternyata kebebasan itu adalah juga sebuah kebutuhan. Di mana kebutuhannya adalah untuk akan kemandirian, adanya otonomi, adanya kemampuan boleh memilih pilihan. Ya, segala sesuatu ketika dia melakukan sesuatu itu adalah karena pilihannya, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itulah yang disebut dengan kebutuhan terhadap kebebasan. Kita harus punya itu. Karena kalau tidak, seandainya untuk kasus Doni, kita lihat di sana mengambil bekal temannya karena dia merasa bosan dengan bekal makanan di bawah ibunya, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Nah, pengen pilihan yang lain, pengen berbeda daripada orang lain, tidak monoton, itu disebut dengan kebutuhan kebebasan. Dan terakhir dari kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan terhadap kesenangan. Nah, untuk pengertian kebutuhan terhadap kesenangan adalah mencari kesenangan, bermain, tertawa, kesenangan dalam melakukan segala sesuatu. Jadi apalagi kalau dalam belajar. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita belajar tapi ada kesenangan di dalamnya, ada kebahagiaan di dalamnya, pasti belajarnya juga lebih fokus. Nah, itu sebenarnya yang diambil dalam kesenangan menurut Williams ini. Dalam kasus ini alasannya mengambil bekal jika ini adalah kasusnya adalah kesenangan adalah karena dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya kesal karena diambil makanannya, dan menurut ekspresi tersebut bahwa dia menganggap kawan-kawannya adalah bersifat lucu. Wajah kesal kawannya itu dianggapnya lucu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ekspresi inilah kasus ya. Tematik kita tadi yang pertama adalah kasus tentang si Doni. Saya yakin pasti Bapak Ibu sudah beralasannya tadi sebelum kita belajar, ya kan? Sebelum kita mempelajari tentang 5 budaya dasar tadi, Bapak Ibu sudah menulis tadi kita pengen lihat betul tidak, ada tidak yang membuat sesuai dengan kebutuhan dasar alasannya. Oke, kita coba ya lihat hasil dari yang ditulis tadi. Kira-kira apa kita tempel atau dibacakan saja? Coba dibacakan. Ada nggak di antara 5 kebutuhan dasar ini yang dibuat atau karena alasan lain? Coba, silakan. Oke, Bu Rasita. Kalau menurut kita kayaknya yang pertama tadi bertahan hidup.
Karena bertahan hidup ya. Nah, karena siap bertahan hidup. Kira-kira kalau begitu tentu kita sebagai guru apa sih solusinya? Nah, di sana baru kita mengambil tindakan. Jadi budaya positif ini ketika kita melihat adanya kekurangan tadi, baru di sana kita ambil pemikiran mendalam. Nih, gimana nih solusinya untuk anak kita? Jadi sebagai guru apa? Sebagai guru kita tidak langsung menjas menghukum anak ini. Kenapa dia jahat? Oh, karena orang tuanya jahat, itu salah. Ya, tetapi tanyakan dulu, tanyakan alasannya. Kenapa dia melakukan ini? Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Leni dengan Pak Anjo. Dan solusinya nanti ada di segi 3 restitusi. Dari mana kita mulai bertanya dulu apa alasan seseorang itu melakukan tindakan, lalu bagaimana nanti kita harus kuatkan karakternya, dan terakhir kita selesaikan dan anak mempunyai karakter yang kuat di dalamnya. Nah, inilah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, semua orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, baik positif maupun negatif. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau kita sekarang ini ke P3 itu, profil Pancasila. Nah, selanjutnya sebagai guru tugas kita untuk bisa memahami dan membantu siswa dalam memenuhi kebutuhannya. Dan selanjutnya adalah kapasitas untuk berubah adalah pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan cara mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, demikianlah kesimpulan dari materi budaya positif ini terhadap kebutuhan dasarnya terhadap budaya positif. Jika ada pertanyaan, saya baik Bapak Ibu, untuk materi Bu Ida kita buka satu sesi saja ya Bapak Ibu untuk pertama. Jadi kepada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan ataupun masukan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan Bu Ida, kami persilahkan. Untuk sesi ini kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, penjelasannya menarik sekali tentang budaya positif. Pertanyaan saya tadi kan kasus ada di SD. Kira-kira seandainya kita itulah tak terjadi sebenarnya di dalam kita di sekolah kita. Kira-kira tindakan positif bagaimana sebaiknya lakukan sehingga anak yang kita proses berubah. Contoh yang paling sering kulihat anak suka mojok-mojok, beberapa kali di nasihati. Itu kira-kira mungkin kebutuhan kesenangan mungkin bisa jadi atau kebutuhan yang kita diperhatikan. Kira-kira bagaimana menanamkan budaya yang positif ke mereka sehingga perbuatan itu terjadi lagi di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kami. Kita coba jawab dulu. Ini langsung ya. Bagaimana cara mengatasi salah satunya ya? Kalau kasusnya ada anak yang suka mojok di sekolah. Itu kira-kira kebutuhan apa kan? Karena ini belajar kebutuhan Pak ya. Kira-kira itu kebutuhan apa sih yang kurang?
langsung menghukum anak itu. Tidak bisa kita langsung, mungkin karena kebutuhan kurang kasih sayangnya, mungkin kebutuhan kurang perhatiannya, mungkin kemasan tidak. Tapi kita memang harus bertanya, harus selidiki. Kenapa? Karena setiap orang punya alasan terhadap apa yang lakukannya. Ingat tadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Nah, selalu ada alasannya. Ketika kita bicara ada alasannya, maka harus kita tanyakan terlebih dahulu. Ya, kita harus tanyakan apa motivasinya melakukan hal seperti itu. Setelah itu baru kita selesaikan. Ada sebenarnya Pak yang namanya kontrol guru. Nanti ada 5. Dan nanti mungkin akan langsung disampaikan oleh Bu Leni nanti tentang 5 kontrol guru. Dan ada yang paling lagi boomingnya sekarang itu segitiga restitusi. Nah, di situ nanti akan dijelaskan. Ini kasusnya, bagaimana kita tanyakan dulu, lihat kebutuhannya dulu, kita analisa dulu. Setelah kita analisa kasusnya, kita kuatkan dulu karakternya. Kita tidak boleh menghukumnya. Kamu koyok-koyok di kelas mengganggu lingkungan, belum bisa. Kita harus kasih nasihat dulu. Kita cerita dulu bahwa mungkin masa remaja itu seperti itu. Mari kita kasih kuat dulu ya. Nah, tapi setelah itu harus kita kasih penyadaran. Ya, kita kasih penyadaran. Jangan, oh ibu setuju nih kamu pacaran. Jangan sampai di situ. Nanti pacaran semua anak-anak kita. Tetapi setelah kita beri penguatan dulu, nah boleh nak kasih sayang tuh menyukai sesama jenis itu wajar pada umur segini. Namun, coba kamu pikirkan, seandainya kita mojok semua nanti di kelas ini, apa tanggapan orang lain sama kita? Bagaimana dengan belajar kita? Mungkin dengan bahasa-bahasa yang lain, tetapi harus kita ingat bahwa ada alasan betul-betul yang harus kita penuhi. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Beni. Ada lagi mungkin boleh? Masih ada satu lagi pertanyaan? Bu Riri, Pak Rahman, ada pertanyaan? Mau lagi. Sini Pak Rahman, izin jauh. Atau langsung aja? Ini masalah. Lanjut bawa dulu. Ya serius. Serius Pak. Kalau terlanjur terpukul dengan sidang fisik Gimana Pak? guru tadi karena kebutuhannya. Terlanjut? Jadi ya akibat kebiasaan ya dengan hukuman fisik. Oh gitu. Bagaimana? Terima kasih Pak Rahman. Kalau seandainya terlanjur kita biasanya fisik nih, kamu dihukum skotcang, saya juga sering seperti itu. Kamu dihukum lari keliling lapangan, tidak mau PR, lari keliling lapangan. Kalau yang setelah saya belajar ini ternyata itu tidak bagus, karena tidak sinkron, tidak ada korelasi antara tidak mau PR yang guru ekonomi dengan lari keliling lapangannya, tidak ada hubungan sebenarnya. Jadi bagaimana kita menghindari hukuman ini? Maka kita adakan namanya kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas dulu, biar ada konsekuensi di dalamnya. Tetapi di atas konsekuensi ada namanya restitusi. Ya, konsekuensi hanya kesepakatan kita dengan murid. Jika bagaimana kita di sekolah, bagaimana kita belajar, untuk apa kita belajar, lalu apa nanti akibat hukumannya, apa nanti konsekuensinya jika kita melanggar. Tetapi di atas itu kan ada restitusi nanti namanya, yang mana diberikan penguatan kepada anak itu tidak melakukan kesalahan lagi. Bukan hukum Pak ya, tapi restitusi. Kalau dihukum ketika dia salah, kita hukum. Jadi tiba-tiba bisa saja anak yang kita hukum menolak apa yang kita perintahkan. Kamu lari ke lapangan, dia lagi sakit, dia lagi ini mungkin habis terjatuh, tapi kita paksa. Nah itu namanya hukuman karena langsung. Tapi kalau restitusi kita nanti berikan penguatan. Tapi nanti akan, saya rasa akan bisa dijelaskan untuk materi selanjutnya. Ada lagi? Itu bunda. Baiklah, Bapak Ibu, kalau tidak ada, berarti demikianlah materi saya tentang budaya positif
terutama tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mudah-mudahan dapat diterima, dipahami, dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya anak-anak? Gimana? Sudah siap belajar hari ini? Ya. Ayo kita kelas. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada semester ini dalam kegiatan pelajaran ekonomi. Bagaimana hasil rapor bulan kemarin? Memuaskan, ada yang memuaskan. Harap besok setelah ini kita lebih memuaskan lagi. Hari ini pelajaran pertama kita ekonomi, tapi sebelum itu tentu kita akan membuat kesepakatan kelas dulu agar pelajaran kita untuk berikutnya menjadi lebih baik lagi dan bisa sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Siap ya? Siap. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? 3 orang ya. Masih liburan tidak? Nah, kita doakan mudah-mudahan besok dia semangat lagi belajar. Oke? Seperti yang aku bilang hari ini, kita akan melakukan kegiatan pelajaran pertama kita, yaitu dari materi ekonomi. Lalu sebelum itu, sebelum kita masuk kepada materi, tentu kita akan membuat kesepakatan. Kalian paham nggak kenapa kita harus buat kesepakatan kelas? Supaya apa nak? Kelas menjadi tertib. Bagus, apa lagi? Kelas menjadi apa? Kelas menjadi kompak, luar biasa. Nah, itulah harapan kita. Kita belajar, kita menjadi semangat dan menjadi satu pelajaran yang kita terima. Menjadi dapat, tetapi aturannya, kesepakatannya, keyakinannya, hasil akhirnya nanti dapat dilihat di dalam kegiatan ya. Jadi satu semuanya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baiklah, kalau gitu kita mulai saja. Ibu mau tanya, apakah kita mau kesepakatan kelasnya? Kalian ngomong satu-satu tunjuk tangan atau kita pakai kertas? Pakai kertas saja ya. Oke, kalau begitu ibu di sini punya karton, ada kertas. Kalian nanti tulis di sini pengennya sekolah kita ini selama belajar ekonomi mau seperti apa sih? Ya, maunya aturan yang kita tetapkan seperti apa sih? Nah, dibuat di sini. Tiap satu orang cukup satu saja kesepakatannya. Nanti kita gabung sama-sama. Paham? Bisa dimengerti? Siap untuk membuat kesepakatan kelas? Oke. Sekarang berbagi ya.
kesempatan. Tidak boleh makan di kelas. Apalagi harus selalu kompak. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kalian masukkan dalam kesepakatan kelas. Idenya kalian tentukan sendiri, buat sendiri. Kita pengennya seperti apa kelas tersebut, kita tentukan. Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai. Sudah terbayang, sudah disahkan apa yang pengen yang disepakati di kelas ini. Nah, kalau sudah berarti kita tempel. Silakan ditempel ke depan. Yang sudah selesai kalau ya. Berapa menit? Dari tadi selama menit. Oh, lama. Oke, sudah semuanya? Sudah. Berarti kita kasih judul dulu ya. Biar tahu apa sih yang akan. Oke, coba sekarang. Oh, tinggal satu. Nah, siapa yang mau bantu judulnya? Oke, Bagina ya, silakan. Dalam pelajaran ekonomi ya. Kita lanjut, sudah dapat judulnya kesepakatan kelas terbuka dalam pelajaran ekonomi. Kita bacakan. Mau bacakan ibu atau kalian saja? Ya. Pertama, tidak boleh makan di kelas saat belajar. Setuju? Kesepakatan kelas saat belajar adalah saya sepakat saat belajar ekonomi kelas dalam keadaan rapi, tertib, dan kompak. Setuju? Oke. Setelah selesai berdoa, semua siswa harus menyalami guru. Oke ya? Setuju? Berarti seperti tadi ketika masuk kalian salami. Oke? Kita lanjut meningkatkan kerjasama yang baik dan diharapkan mematuhi kesepakatan yang ada. Oke bos. Bagi siswa yang telat tidak boleh mengikuti pelajaran karena tidak disiplin. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti tidak belajar dong. Bagi siswa yang telat tidak boleh mengikuti pelajaran karena tidak disiplin. Tidak setuju. Setuju. Tidak Bagaimana? Jadi, bagaimana sebaiknya? Apa tidak rumah saja kalimatnya? Ubah. Bagaimana kira-kira? Bagi siswa yang terlambat diberi sanksi. Ya, kita berulang-ulangnya kesepakatannya jangan tidak mengikuti pelajaran ya. Mungkin ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan. Ada batasnya, pokoknya terlambat 5 menit dia mempunyai konsekuensi yang ada. Oke, kita ganti ya. Lanjut, tidak boleh ribut di saat jam pelajaran ekonomi. Gimana?
dilarang telat masuk pelajaran ekonomi, setuju? Setuju. Oke, bagus. Selalu menjaga kebersihan, bisa masuk disiplin dalam pelajaran ekonomi, tidak boleh tidur di kelas, setuju? Harus ketika belajar dalam kegiatan belajar berkelompok sama-sama. Nah, yang pertama apa? Banyak sama nggak? Yang pertama apa kira-kira yang sepakat kita? Kelas harus tertib, rapi dan bersih. Tidak boleh apa tadi? Makan dan tidur. Apa lagi? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh dan ketika masuk pertama kali setelah bergerak, murid menyalami guru. Apakah bisa kita susun nanti kesepakatannya? Bisa. Nah, kalau begitu kita taati peraturan ini, kita sepakati dan kita tanda tangani. Siap untuk tanda tanganinya? Siap. Oke, kita satu-satu ya. Silakan dari sana dulu, tanda tangani di sini kita lakukan. Nanti kita rapikan datanya ya. Ya, enak. Oke, silakan. Lanjut ya.